Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Pada saat itu, ada keributan di antara orang banyak. Tidak ada yang bisa mempertahankan ketenangan mereka lebih lama lagi. Kaisar sebelumnya, dan kaisar sebelumnya, 3 generasi leluhur semuanya muncul? Dari mana? Dari mana anak ini mendapatkan ketiga roh ini? Dan tingkat kultivasi ketiga roh ini persis sama sebelum mereka meninggalkan dunia ini. Apakah ini benar-benar sebuah penipuan? Namun siapa yang bisa membuat gambar roh yang merupakan tahap pemurnian void dan ada 3 gambar juga? Apakah fraksi ledakan surgawi begitu kuat? Keraguan mulai muncul di hati banyak orang. Mereka semua mulai merasa bahwa ketiga roh ini benar-benar bisa menjadi leluhur Kaisar Api. Kaisar Api bingung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Suke bahkan bisa memanggil roh kakek buyutnya, yang dia sendiri belum pernah temui. Permaisuri air juga tampak terkejut dengan hal ini. Matanya berbinar, ketika dia menyadari bahwa dia telah benar-benar meremehkan pemuda ini. Pemuda ini jauh lebih berbakat dan tidak terduga daripada yang dia bayangkan. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 100 poin tindakan tangguh. Ding! Pemberitahuan sistem terdengar berulang kali di benak Suke. Hadiah untuk bertindak tangguh kali ini benar-benar berlimpah. Suke tertawa terbahak-bahak masih melayang di udara. Dia menyeret ketiga roh dengan rantai mereka saat dia berteriak, Kaisar Anjing, bahkan kakek buyutmu telah muncul. Mengapa kamu tidak menunjukkan rasa hormatmu kepada mereka? Kaisar Api marah saat dia berteriak, beraninya kamu membuat gambar leluhurku? Tindakan seperti itu melanggar surga. Hari ini, aku akan mendisiplinkanmu dan menghukummu atas kejahatanmu. Teman-teman, singkirkan bandit ini dan gambar palsunya. Ya, semua pengawal kekaisaran berteriak sebagai pengakuan saat mereka menyihir mantra dan menyerang Suke. Suke berdiri tegak menentang saat dia tertawa sekali lagi, sungguh hanya Kaisar Anjing ini yang mampu membunuh leluhurnya sendiri. Metodenya benar-benar keji. Keterlaluan, kamu jelas menggunakan mantra untuk meniru kemiripan roh leluhurku. Beraninya kamu mencoba menipu kita semua dan menipu kita dengan cara seperti itu? Kaisar Api memiliki niat membunuh yang terpancar dari matanya saat dia berteriak, namun sepertinya kamu hanya berhasil membuat gambar leluhurku yang berasal dari tahap pemurnian void. Semua orang di bawah langit tahu bahwa aku juga memiliki banyak sintesis bentuk. Leluhur panggung. Jelas bahwa Anda tidak dapat meniru kemiripan mereka, karena tingkat kultivasi mereka terlalu tinggi. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Suke berhasil menyulap gambar leluhurnya. Dia yakin bahwa Suke tidak memiliki lebih banyak trik di lengan bajunya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka bingung. Kaisar Api terdengar sangat yakin dan yakin. Mungkinkah roh-roh ini hanya ilusi? Siapa yang mengatakan kebenaran di sini? Banyak orang mulai memiliki keraguan di hati mereka. Sepertinya mustahil bagi Kaisar Api untuk mengakui bahwa arwah adalah leluhurnya tanpa kalah. Seorang pengawal kekaisaran berbisik, jelas mencurigakan. Sangat mungkin bahwa ketiga roh ini hanyalah ilusi dan gambar yang disulap olehnya. Sepertinya Suke ini benar-benar anggota yang luar biasa dari fraksi ledakan surgawinya. Dia mungkin membayar mahal dan mendapatkan kekuatan dari seluruh sektenya untuk menciptakan ilusi ini. Itu masuk akal. Motifnya adalah untuk melemahkan Kaisar Api. Sayang sekali Kaisar Api melihatnya langsung. Meskipun tahap penyulingan void sangat kuat, ilusi seseorang dari tingkat kultivasi itu mungkin bisa dibuat dengan menggunakan banyak sumber daya dan metode curang. Tapi ketika sampai pada tahap sintesis bentuk, itu mungkin untuk membuat gambar dari bentuk itu. Ledakan. Pada titik ini, kelompok pengawal kekaisaran telah menyihir segudang mantra yang kuat. Setiap penjaga telah merapalkan mantranya sendiri, menyebabkan seluruh langit dipenuhi dengan berbagai macam warna saat mereka berkumpul di atas Suke. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Permaisuri air berdiri agak jauh, mengamati Suke dan segala sesuatu di sekitarnya. Meskipun dia telah mendengar tentang kekuatan Suke dan bagaimana dia telah mengalahkan Kaisar Api berkali-kali, dia belum pernah melihatnya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak dapat menentukan apakah rumor itu benar atau salah. Pada titik ini, dia melihat seluruh kelompok pengawal kekaisaran mengelilingi Suke. Masing-masing dari mereka telah menyihir mantra yang kuat dan mengarahkannya padanya. Dia dipenuhi dengan keraguan besar, namun dia juga telah membuat keputusan dalam pikirannya.
Jika Suke benar-benar tidak dapat menangkis mereka, dia akan membantunya. Meskipun itu mungkin menimbulkan kemarahan Kaisar Api dan dengan demikian membuat dia menjadi musuh, dia merasa perlu untuk campur tangan. Bagaimanapun, Suke adalah satu dari sejuta bakat dan dia ingin merebutnya dan menariknya ke Sky Incense Valley. Namun, melawan begitu banyak pengawal kekaisaran yang kuat dan mantra mereka, Suke tetap sangat tenang. Bahkan, bibirnya melengkung menjadi senyuman, saat dia berbisik, kamu meminta kematian. Pada saat berikutnya, ada suara, wos yang keras saat Suke menyulap api hitamnya. 8 api penghancur limbah. Begitu api hitam muncul, daerah sekitarnya terasa sangat panas karena suhu di sekitar melonjak. Semua orang di sekitar bisa merasakan panas yang memancar dari api mistis ini dan ketakutan. Mata permaisuri api terbuka lebar karena terkejut. 8 limbah. Api penghancur. Suke berbisik ketika dia berbalik sekali, menggambar lingkaran api hitam di sekelilingnya. Segera setelah itu, dia bertepuk tangan, mengirimkan ledakan energi tak terbatas yang kuat. Udara di sekitarnya bergelombang saat riak gempa susulan dikirim ke segala arah dari tubuhnya. Udara di sekitarnya meniup cincin api yang mengelilingi tubuhnya dan menyebarkan api hitam ke segala arah juga. Ledakan. Api hitam menyelimuti semua pengawal kekaisaran dan menelan mereka dalam panas yang luar biasa. Dengan api mistiknya yang terpancar ke segala arah, pengawal kekaisaran tidak dapat menghindarinya. Bahkan sebelum salah satu dari mereka bisa berteriak, mereka berubah menjadi debu dan tersebar bersama dengan riak udara. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 120 poin tindakan tangguh. Poin sulit tindakan Suke dan poin pengalaman membengkak. Semua orang di sekitar yang menyaksikan ini dipenuhi dengan kejutan yang tak terukur. Adegan seperti itu terlalu akrab bagi mereka. Hanya beberapa hari yang lalu, mereka telah melihat kekuatan dari 3 teratai api berwarna dan kekuatan yang mengerikan untuk dilihat. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Tuan Pangeran Permaisuri ini akan benar-benar muncul beberapa hari kemudian dan hanya menggunakan satu api mistiknya untuk membunuh lusinan pengawal kekaisaran. Bagaimana ini mungkin? Ini baru 2 hari. Bagaimana dia bisa menjadi jauh lebih kuat? Kaisar Api terkejut. 2 hari yang lalu, dia mengandalkan ki kekaisaran dan masih dikalahkan dengan mudah oleh Suke. Hari ini, dia berada di luar domain istana kekaisaran. Dia tahu bahwa jika Suke menyulap 3 teratai api berwarna sekali lagi, dia tidak akan bisa memenangkannya dan dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Dan sekarang, jelas bahwa Suke menjadi jauh lebih kuat, terutama tubuh fisiknya yang lebih keras yang sangat menakutkan. Hanya dengan menggunakan telapak tangannya, dia mampu mengirimkan energi yang menghancurkan dan bahkan mengirim api mistik hitam membubung ke segala arah. Kekuatan seperti itu, jelas setara dengan seseorang dari tahap transformasi bayi level 7. Permaisuri air kehilangan kata-kata. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Suke telah melebihi semua harapannya. Tatapan di matanya mulai berubah menjadi kekaguman. Kaisar anjing, mengapa kamu begitu bersemangat untuk menyerang? Apakah kamu takut kehadiran leluhurmu akan merusak posisimu sebagai kaisar? Suke tertawa mengejek. Kaisar Api tidak segera merespon saat dia mundur beberapa langkah ke belakang, ke arah istana. Dia kemudian menjawab, jika Anda ingin melawannya, mari kita bertarung di istana. Berhenti menggunakan reputasi dan kehormatan leluhur saya untuk membuat penipuan dan ilusi. Ketiga roh ini palsu. Oh, memang, kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu sendiri. Roh-roh ini telah dipimpin oleh Zhang Qiling dari fraksi ledakan surgawi dari dalam makam kekaisaran. Apakah kamu yakin tidak menginginkannya untuk mengakui mereka? Atau, haruskah aku memanggil mereka yang lain untuk keluar? Suke terkikik sebelum dia menjentikkan pergelangan tangannya dan mengguncang pagoda. Ledakan, suara tabrakan yang keras bisa terdengar dari dalam pagoda. Segera setelah itu, lusinan roh menyembur keluar, masing-masing memiliki aura menakutkan dan menakutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo, Kaisar Anjing, 18 generasi leluhurmu semuanya ada di sini. Kamu mungkin harus berlutut dan mengakuinya sekarang, ya? Suke tertawa. Ding, selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 180 poin tindakan tangguh. Sistem berdering berulang kali di kepala Suke dan poin-poin sulit tindakannya meningkat secara dramatis. Pada titik ini, semuanya diam.
Semua pengawal kekaisaran termasuk permaisuri air bingung. Mereka benar-benar terkejut. Roh dari tahap sintesis bentuk, semuanya adalah kaisar api sebelumnya. Mereka adalah 18 generasi leluhur milik keluarga kekaisaran dan mereka semua telah tiba. Kerumunan hanya bisa menonton, merasa seolah-olah pikiran mereka benar-benar kosong. Selain itu, pertarungan sebelumnya juga telah memperingatkan banyak warga sipil dan pembudidaya di dalam rumah mereka. Pada titik ini, banyak dari mereka tumpah ke jalan untuk menonton tontonan. Mereka keluar tepat saat Suke mulai melepaskan semua roh dari pagoda. Bahkan mereka tercengang oleh adegan ini. Roh kaisar api bersejarah. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bahkan roh kaisar api pertama yang mendirikan negara ini juga ada di sini. Apa? Perseteruan macam apa ini? Dia benar-benar harus menyeret 18 generasi leluhur musuhnya ke dalam perselisihan ini. Dia benar-benar ingin kaisar api tidak pernah memiliki momen damai. Suke ini benar-benar chip dari blok lama. Saya hampir yakin bahwa dia adalah murid Duan Jiude. Pasangan master murid ini benar-benar kede, kurang moral. Mereka terlalu menakutkan. Dan pernahkah kamu mendengar? Roh-roh ini dibawa keluar oleh Zhang Qiling dari fraksi ledakan surgawi. Itu berarti untuk mengatakan bahwa rumor Zhang Qiling memasuki makam kekaisaran beberapa hari yang lalu adalah benar. Dan bahwa dia berhasil keluar dari makam hidup-hidup. Sialan. Fraksi ledakan surgawi ini terlalu kuat. Masing-masing murid mereka sangat berbakat. Pertama, ahli puisi, Li Bai yang tak tertandingi. Kemudian datang Suke, yang kekuatan dan kekuatannya sangat besar. Hari ini, kita akhirnya mendengar tentang ahli perampok makam Zhang Qiling. Bukan itu saja, aku bahkan sudah mendengar lebih banyak berita tentang fraksi ledakan surgawi. Coba tebak apa yang aku dengar? Apa yang kamu dengar? Sekitar setengah tahun yang lalu, seorang murid dari fraksi ledakan surgawi bernama Xiao Yan memusnahkan seluruh sekte dengan 9 sesepuh mereka berada di tahap bayi asli. Dan Xiao Yan hanya di tahap bantalan inti saat itu. Persetan denganku. Benarkah itu? Tentu saja itu benar. Bahkan sebelum itu, murid fraksi ledakan surgawi lainnya muncul di area percobaan lembah dupa langit. Namanya Hua Wuke dan dari tahap bantalan inti. Dia membunuh lebih dari 100 pembudidaya yang berasal dari kultivasi yang sama dengannya dengan mudah dan bahkan membakar semua miskantus langit tanpa mengedipkan mata. Dia kemudian merusak area di tempat pengujian. Segera setelah itu, dia berhasil naik ke lantai 8 menara jiwa sebelum menghilang begitu saja. Kerumunan menarik napas dalam-dalam. Sial, fraksi ledakan surgawi ini terlalu menakutkan. Hanya seorang murid acak dari sekte mereka yang begitu kuat dan mengagumkan? Dan, masing-masing dari mereka akan membunuh tanpa ragu-ragu. Mata permaisuri air sepenuhnya terfokus pada Suke dan tidak pernah meninggalkan tubuhnya. Wataknya yang dulu tenang dan tenang sekarang digantikan oleh detak jantung yang panik dan keras. Penampilan Suke benar-benar membuatnya tercengang, melampaui imajinasi terliarnya. Pada awalnya, permaisuri air mengira bahwa fraksi ledakan surgawi adalah sekte rahasia yang penuh dengan individu-individu berbakat dan seluruh sekte layak direkrut ke lembah dupa langit. Tapi sekarang, dia akhirnya mengerti identitas Suke dan mengenali bahwa dia adalah Hua Wuke dari sebelumnya. Dia juga mulai mendengar desas-desus tentang Zhang Qiling ini. Permaisuri air tampaknya telah menyadari sesuatu, karena dia benar-benar terpesona pada saat berikutnya. Mungkinkah semua orang ini adalah orang yang sama? Mungkinkah mereka semua penyamaran pemuda ini? Jika dia adalah satu-satunya orang di fraksi ledakan surgawi sejak awal, itu benar-benar akan menakuti banyak orang. Permaisuri air berpikir dalam hati. Pengawal kekaisaran di jalanan gemetar ketakutan pada saat ini dan mereka berhenti meragukan Suke. Roh-roh ini jelas merupakan nenek moyang kaisar api. Jika tidak, siapa yang akan cukup mampu untuk membuat gambar roh yang berasal dari tahap sintesis bentuk? Tidak, itu sama sekali tidak mungkin. Tahap sintesis bentuk tidak mungkin untuk direplikasi atau dibuat. Untuk tingkat kultivasi itu berarti bahwa seorang kultivator sudah sangat dekat dengan menjadi abadi, bahkan jika itu hanya roh, tidak ada yang akan pernah bisa menciptakan kemiripan dari alam yang begitu kuat. Tapi, kaisar sebelumnya ini, bagaimana mereka akhirnya menjadi roh belaka dan mengapa mereka tetap berada di dalam makam kekaisaran? Apa yang terjadi pada mereka? Dan bagaimana Zhang Qiling dari fraksi ledakan surgawi berhasil memasuki makam dengan begitu mudah dan keluar darinya hidup-hidup? Dia bahkan berhasil mengeluarkan 18 generasi kaisar api.
Itu hampir melakukan hal yang mustahil dan tidak terpikirkan. Kaisar Api telah lama menjadi pucat sejak itu. Seluruh wajahnya membeku saat dia menonton. Tinjunya mengepal dan pembuluh darahnya menonjol keluar. Dia menggertakkan giginya, bukan karena malu, tetapi karena marah. Dia sangat marah sehingga tubuhnya gemetar hebat. Kaisar Anjing, Suke berteriak dengan marah. Kaisar Api melompat kaget dan menatap Suke dengan mata penuh ketakutan. 18 generasi nenek moyangmu ada di sini. Kenapa kamu tidak berlutut? Suara Suke sangat kuat karena bergema di udara. Pada saat yang sama, dia menyeret semua 18 roh saat mereka beringsut lebih dekat ke arah Kaisar Api. Suke belum ingin mengakhiri konflik di antara mereka. Namun, karena dia sudah selesai bertindak keras, sekarang saatnya untuk menyeret Kaisar Api ke makam kekaisaran dan membuatnya berdarah. Namun, kecepatan gerakan Kaisar Api sangat cepat sejak dia berada di tahap transformasi bayi. Dia juga berusaha menjaga jarak aman dari Suke dengan punggung menghadap ke istana kekaisaran. Suke tidak ingin Kaisar Api lari ke istana dan bersembunyi di sana. Meskipun dia telah mengekstrak semua esensi dari kolam magma di atas Vena Naga, dia tahu bahwa masih ada sedikit ki kekaisaran dari Vena Naga yang dapat dimanfaatkan Kaisar Api begitu dia berada di dekat perbatasan istana. Mencoba mengalahkan Kaisar Api dengan Imperial Ki-nya akan menjadi sedikit sulit dan merepotkan bagi Suke yang belum membeli api mistik keempatnya. Selain itu, Suke tidak terlalu percaya diri untuk mengejarnya sebelum Kaisar mencapai istana. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan lain adalah memanfaatkan situasi ini dan beringsut lebih dekat ke Kaisar Api, selangkah demi selangkah. Suara mendesing. Tiba-tiba, Kaisar Api bisa merasakan upaya Suke untuk mendekatinya dan wajahnya jatuh. Di bawah pengawasan semua orang, dia meninggalkan pengawal kekaisaran di sekitarnya dan berbalik untuk melarikan diri secepat mungkin menuju istana kekaisaran. Semua orang yang hadir bingung dengan ini. Sebagai Raja Negara Api, apakah dia lari ketakutan? Dia tampak seperti anjing terlantar yang melaju menuju istana, takut akan nyawanya. Bahkan Permaisuri Air pun tercengang. Dia tidak pernah berharap Kaisar Api begitu pengecut. Ketika Suke melihat Kaisar Api melarikan diri, dia tidak senang. Saat dia berteriak, "Kaisar Anjing, keluar dan lawan aku sendirian." Segera setelah itu, Suke menyeret 18 generasi roh Kaisar Api dan melayang ke udara sebelum melaju menuju istana kekaisaran. "See Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar di langit di atas istana kekaisaran. Sebuah panah merah menyala melesat ke udara sebelum meledak saat berada di tengah-tengah awan. Panah merah meledak dalam ledakan cahaya yang kuat dan terang. Ini adalah sinyal dari Kaisar Api kepada pembunuh Tianshan, bahwa sudah waktunya untuk bergerak. "Hati-hati," Permaisuri Air mengerutkan kening saat dia menyampaikan pesan ke pikiran Suke. Suke tampaknya tidak terlalu khawatir dengan itu saat dia terus menyeret 18 roh bersamanya seolah-olah dia sedang menerbangkan layang-layang di sekitar wilayah istana kekaisaran. "Kaisar Anjing, cepat keluar!" 18 generasi leluhurmu terbang di udara. 18 roh Kaisar Api diayunkan dengan liar oleh Suke di udara. Satu mengambil bentuk S. Sementara yang lain berbentuk B. Memang, Kaisar Api memutuskan untuk tidak menunjukkan wajahnya lagi. Dia tidak akan pernah meninggalkan istana dan bertarung dengan Suke, jauh dari perlindungan Imperial Ki-nya. "Anak muda, tolong jangan gegabah. Ada perlindungan Imperial Ki di istana. Kamu tidak boleh masuk. Jika pembunuh Tiansha menggabungkan kekuatan dengan Kaisar Api, kamu tidak akan memiliki peluang untuk menang." Tiansha Assassin memiliki banyak metode pembunuhan yang tidak lazim. Permaisuri Air mengingatkan Suke sekali lagi. "Hehe. Saya tidak berpikir untuk masuk, bukan karena saya pikir saya tidak akan berhasil. Itu karena kulit kura-kura Kaisar Anjing itu terlalu keras dan terlalu tidak nyaman untuk saya tembus. Ayo, Nona, berdiri di samping dan lihat aku membuatnya menangis." Suke tertawa dingin saat dia mengayunkan rantai di tangannya sekali lagi. Pada saat yang sama, dia mengambil keyboard elektronik dari antarmuka sistemnya dan membiarkannya melayang di udara di hadapannya. Segera setelah itu, dia memadatkan dantiannya dan membiarkan suaranya berdering. "Kaisar Anjing, jika kamu tidak keluar, jangan salahkan aku karena menggunakan teknik pamungkasku. Ada batas kesabaran saya dan saya akan menghitung dari 10 sampai 1. 10. 1. Bagus. Aku mengagumi keberanianmu. Tunggu di sini. Aku akan membiarkanmu mengalami kengerian lagu-lagu menari."
Ayo keluar, gaya rakyat paling mempesona. TN, melakukan sedikit riset, ternyata Most Dazzling Folk Style adalah lagu menyebalkan yang diputar beberapa kali selama tahun 2014. Ini seperti Never Gonna Give You Up karya Rick Astley dari China. Apa yang dilakukannya? Semua orang di sekitar dilemparkan ke dalam kebingungan dan dipenuhi dengan keterkejutan. Banyak rakyat jelata dan pembudidaya di sekitar telah berhenti mengkhawatirkan penguncian yang dilakukan oleh Kaisar Api dan meninggalkan rumah mereka saat mereka mulai mengelilingi istana kekaisaran. Sekali lagi, sekelompok besar orang muncul di sekitar istana. Adapun Suke yang menghitung mundur dari 10 menjadi 1 begitu saja, semua orang kehilangan kata-kata. Dia hanya mengatakan, 10 diikuti oleh 1. Itu berarti dia bahkan tidak ingin memberi Kaisar Api kesempatan untuk keluar. Namun semua orang juga tahu bahwa bahkan jika Suke menghitung dengan benar, Kaisar Api tidak akan pernah setuju untuk meninggalkan istana kekaisaran. Karena dia sudah meninggalkan harga diri dan martabatnya dengan melarikan diri ke istana, mengapa dia keluar hanya karena Suke mengancamnya? Tapi, apa itu lagu dansa? Itu benar. Aku belum pernah mendengar lagu menari sebelumnya. Dia bahkan bisa menggunakan lagu sebagai ancaman? Gaya rakyat paling mempesona? Aku tidak suka suaranya. Menakutkan. Mungkinkah itu keterampilan yang digunakan oleh para murid dari fraksi ledakan surgawi? Fraksi ledakan surgawi benar-benar luar biasa. Kerumunan semua berbicara dengan nada berbisik. Meskipun mereka semua berbisik, mereka banyak. Oleh karena itu, area di luar istana kekaisaran menyerupai pasar basah dengan semua kebisingan. Di langit, permaisuri air tersenyum cerah sambil mengawasi Suke. Dia sangat tertarik dan dia benar-benar bertanya-tanya tentang latar belakang pemuda ini. Dia jelas tahu bahwa pembunuh Tiansa telah mengepungnya dan bahkan sesepuh mereka yang merupakan pembunuh yang terkenal kuat, dewa pembunuh dan pembudidaya tingkat 8 transformasi bayi, ada di sekitar. Namun, dia sepertinya tidak terpengaruh olehnya. Pada saat yang sama, Suke mencengkeram pagoda penjara roh dengan erat, menyeret 18 roh bersamanya kemanapun dia pergi saat dia melayang tinggi ke udara di atas istana. Segera setelah itu, 5 jari putih dan indah terlihat jauh di langit saat turun di atas keyboard listrik. Deng deng deng. Seketika, suara berbagai instrumen listrik terdengar di langit saat nada gembira dan ceria mulai dimainkan. Semua orang bisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat merinding mulai muncul di seluruh tubuh mereka. Beberapa pembudidaya yang tingkatnya lebih rendah bisa merasakan diri mereka bergoyang dan menari mengikuti irama musik. Segera setelah instrumen mulai dimainkan, Suke membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai bernyanyi dengan keras. Cakrawala tak terbatas adalah cintaku. Di kaki gunung yang hijau, bunga-bunga bermekaran. Irama seperti apa yang paling bergoyang? Nyanyian macam apa yang terdengar paling menyenangkan? Suaranya yang keras dan kasar terdengar di seluruh istana dan bergema di seluruh negeri. Semua orang di sekitar yang menonton bingung. Persetan denganku. Apa? Lagu apa ini? Kedengarannya sangat menakutkan. Saya hampir tidak bisa mengendalikan diri dan mulai menari. Dia pasti seorang musisi. Astaga, mengapa anak ini begitu mahir dalam segala hal? Lupakan fakta bahwa dia sudah sangat kuat. Sekarang, dia bahkan membuktikan dirinya sebagai musisi tingkat tinggi. Memang, berdasarkan cara dia memainkan kin dan cara dia bernyanyi, dia memiliki level musisi yang lebih tinggi daripada Li Bai. Ekspresi kerumunan membeku di wajah mereka saat mereka melihat Suke dan dipenuhi dengan keterkejutan. Sangat sulit bagi mereka untuk membayangkan bagaimana seseorang dapat memiliki berbagai macam bakat dan dia sangat baik dalam setiap bakat ini. Bahkan untuk seseorang yang jenius, akan sulit baginya untuk dibandingkan dengan Suke. Permaisuri air adalah yang paling terkejut di antara mereka semua. Dia mengetahui identitas Suke, setelah bertemu dengan alter egonya Hua Wuke beberapa waktu lalu. Saat itu, Hua Wuke ini berhasil menciptakan tahu bau misterius yang akan membantu meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Dia bahkan memasak sayap ayam yang rasanya enak. Sekarang dia mengingat insiden ini, sulit untuk menyatukan kesan ini. Dia kemudian menyadari bahwa anak ini tidak hanya pandai memasak, dia juga kuat dan bahkan bisa menyanyi dan memainkan alat musik. Di dunia ini, adakah yang lebih berbakat dari dia? Permaisuri air telah terkesan 2 kali dalam hidupnya oleh orang lain dan kedua insiden ini dari orang yang sama. Sungai yang berkelok-kelok datang dari langit dan mengalir ke laut yang berwarna-warni. Lagu-lagu mendebarkan memenuhi harapan kami.
berjalan dan bernyanyi di waktu luang sepanjang jalan. Kami bernyanyi dan menikmatinya sepenuhnya. Suke berteriak keras saat dia mengguncang pagoda penjara roh di tangannya. Kuang dang dang dang. 18 rantai yang melekat pada pagoda bergetar hebat, mengeluarkan suara bergetar. Roh dari 18 kaisar api ini juga menari dan bergerak mengikuti irama dengan kecepatan yang hiruk-pikuk. Masing-masing dari mereka telah dihormati dan ditakuti secara luas sepanjang hari-hari mereka sebagai raja. Semua orang di dalam 5 negara tidak memiliki apa-apa selain menghormati kaisar ini. Kerumunan sudah tercengang oleh pemandangan ini. Tahap pemurnian void, tahap sintesis bentuk. Jika ada orang yang berada di tingkat kultivasi ini sekarang, mereka akan mampu memerintah ke-5 negara sendiri. Dan sekarang, 18 pembudidaya terkuat sepanjang masa, yang telah ditakuti dan dihormati secara luas, dirantai oleh seseorang. Bahkan, mereka dirantai dan menari mengikuti irama mengerikan yang dimainkannya. Sekarang, mereka menyerupai badut yang mengayunkan tangan dan kaki mereka mengikuti musik. Jika kata bocor keluar, tidak ada yang akan percaya ini. Deng 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 deng. Pada titik ini, Suke meningkatkan tempo melodi, menyebabkan gerakan roh juga meningkat kecepatannya. Tangan dan kaki mereka menggapai-gapai dalam hiruk-pikuk. Gerakan tarian ini terlalu menular. Lagu jahat ini bisa memaksa masuk ke kepala Anda dan mencuci otak seseorang. Tidak perlu menyebutkan efek menjadi musisi bintang 4 pada penonton. Ketika Suke mulai bernyanyi, para pembudidaya yang levelnya lebih rendah bahkan tidak bisa membela diri terhadapnya. Beberapa pembudidaya yang berada di Golden Core Stage tampaknya telah terinfeksi oleh musik ini dan kehilangan kendali atas kekuatan jiwa mereka. Tak lama, mereka mendapati diri mereka menari mengikuti musik. Di luar istana kekaisaran, semuanya berantakan. Tepat pada titik ini, ada jeda dalam melodi lagu. Apa yang dulunya melodi yang serba cepat dan upbeat menjadi hening. Pada saat yang sama, sebuah mikrofon muncul di tangan Suke saat dia berteriak dengan keras. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, tua dan muda, semuanya dengarkan. Mereka yang ada di depan saya, ikuti irama dan angkat tangan Anda. Teman-temanku di tepi danau besar, ayo lakukan ini bersama. 1, 2, gerakan tangan dan kakimu. Musim panas berlalu dengan cepat dan kita akan bergerak sampai kita tidak bisa bernapas. Pada titik ini, semua pembudidaya yang lebih rendah dari panggung bayi asli melambaikan tangan dan menghentakkan kaki, bergerak mengikuti irama melodi baru. Mereka tampaknya tidak memiliki kendali atas tubuh mereka sama sekali saat mereka menari dan bergoyang mengikuti irama. Semua orang bergerak dalam mode terkoordinasi seolah-olah mereka semua melakukan tarian yang disinkronkan bersama. Bahkan beberapa penjaga Imperial Stake bayi asli tidak bisa membantu tetapi mulai menari juga. Mereka merasa harus menari. Jika tidak, mereka akan merasa sangat tidak nyaman. Otak mereka dipenuhi dengan musik yang terdengar menyeramkan saat mereka melihat Suke, yang memberi mereka tatapan puas dan marah. Melihat pemandangan ini di depannya, Suke sangat puas dan terhibur. Ini semua mungkin karena lagu Most Dazzling Folk Style. Kemanapun saya membawa lagu ini, hal-hal gila mulai terjadi. Saya bahkan mungkin mempertimbangkan untuk menggunakan lagu ini sebagai himne untuk fraksi ledakan surgawi. Dengan begitu banyak orang di bawah menari, Suke mulai bernyanyi lebih keras, sangat bangga dengan pencapaiannya. Kamu adalah awan terindah di hatiku, mengisi anggur untuk membuatmu tetap bersamaku. Semua orang berteriak, tetap bersamaku. Kamu adalah awan terindah di hatiku, mengisi anggur untuk membuatmu tetap bersamaku. Tetaplah bersamaku. Dengan merdu menyanyikan lagu rakyat yang paling mempesona, biarkan cinta menyapu semua debu. Saat lagu itu terus berbunyi, seluruh kelompok orang tampaknya telah dibuat gusar oleh musik saat mereka menari dalam hiruk-pikuk. Permaisuri air melayang tinggi di udara saat dia melihat Suke dan senyum terbentuk di wajahnya. Pada saat yang sama, semua yang ada di dalam istana benar-benar sunyi. Seluruh ruang tahta yang telah dihancurkan oleh Suke beberapa hari yang lalu telah dibangun kembali dan diperbaharui. Hanya butuh 1 hari dan malam saat Flaming Sun Princess memimpin sekelompok pembudidaya sementara mereka berulang kali merapal mantra dan bergabung dalam upaya untuk membangun kembali seluruh ruang tahta. Meskipun tidak semegah atau seindah dulu, itu masih menyerupai ruang singgasana megah yang cocok untuk seorang kaisar. Namun, suasana di dalam ruang singgasana benar-benar sunyi. Bahkan udara di sekitar pun hening dan tegang. Di luar istana, sekelompok orang bersorak dan bersorak kegirangan saat mereka menari tak terkendali mengikuti musik Suke.
Banyak pejabat dan menteri berpangkat tinggi di dalam ruang singgasana memiliki penampilan aneh yang terukir di wajah mereka dan Kaisar Api juga sangat marah, karena niat membunuh berputar di sekelilingnya. Para menteri dan pejabat ini telah diundang ke istana untuk menyambut Permaisuri Air pada hari ini juga. Sekarang, Permaisuri Air tidak memasuki istana. Sebaliknya, Suke datang dan menyebabkan tontonan seperti itu di luar. Dia menyanyikan lagu-lagu tentang awan yang indah dan tentang orang-orang yang paling mempesona yang terdengar sangat aneh bagi semua orang di dalam istana. Awan adikmu, angin adikmu, sampah macam apa yang kamu nyanyikan? Kelas rendah. Beberapa menteri dan pejabat memiliki ekspresi ketidaksenangan tertulis di wajah mereka. Ada beberapa jenderal berpangkat tinggi di istana juga, yang mengepalkan tangan mereka erat-erat, tampak agak khawatir bahwa sesuatu akan terjadi. Kenyataannya, sebagian besar orang di dalam ruangan berusaha sekuat tenaga untuk tidak meledak dalam nyanyian dan tarian. Terlepas dari kenyataan bahwa orang-orang ini telah menerima banyak pendidikan, mereka masih tergoda oleh musik yang keras di luar. Butuh semua konsentrasi mereka untuk tidak terburu-buru keluar dari pintu dan bergabung dengan semua orang di luar. Jika bukan karena fakta bahwa mereka terjebak di dalam ruang singgasana, mereka akan memuji lagu itu karena terdengar sangat ceria dan menarik. Flaming Sun Princess dan Zixuan hanya dari Golden Core Stage. Namun, mereka mengandalkan perlindungan dari sisa-sisa Imperial Qi di istana. Oleh karena itu, mereka dikeluarkan dari pengaruh musik yang memikat pada jiwa mereka. Pada titik ini, wajah mereka tampak muram dan parah. Zixuan sudah lama mengantisipasi ini. Dia yakin Suke akan bisa keluar dari ruang singgasana tanpa cedera dan dia benar. Namun, Flaming Sun Princess tidak pernah menerima kemungkinan ini sama sekali. Dari sudut pandangnya sebagai anggota keluarga kekaisaran, dia mengerti bagaimana makam itu bekerja dan betapa berbahayanya itu. Dia dibesarkan dengan pemikiran bahwa siapapun yang memasuki makam tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Bertahun-tahun yang lalu, salah satu leluhurnya memasuki ruang singgasana dan tidak pernah berhasil keluar hidup-hidup. Dia tahu betapa kuatnya leluhur itu. Jika dia gagal muncul hidup-hidup, itu menunjukkan berapa banyak mantra kuat yang ada di dalam makam. Namun Suke yang hanya seorang anak dari tahap bayi asli bisa masuk dengan mudah dan keluar dari ruang tahta dalam rentang waktu yang singkat. Bahkan, dia berhasil mengeluarkan 18 generasi nenek moyangnya. Ini benar-benar melampaui harapannya. Ayah Kaisar, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bahkan Flaming Sun Princess yang cerdas dan banyak akal pun tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi saat ini. Dia tahu bahwa ayahnya telah meminta bantuan dari Tianxia Assassins dan dia tahu bahwa ada tetua tahap transformasi bayi tingkat 8, yang dijuluki Dewa Pembunuh yang juga datang. Tetapi untuk beberapa alasan yang aneh, dia merasa bahwa bahkan mereka akan kesulitan membunuh Suke. Lagi pula, orang itu tidak bisa dilihat sebagai orang biasa lagi. Dengan demikian, tindakan ekstrim harus diambil untuk menghadapinya. Tidak mungkin bagi seorang kultivator biasa yang berasal dari tahap bayi asli untuk dapat bertahan hidup atau bahkan mengalahkan seorang kultivator tahap transformasi bayi. Mustahil bagi orang biasa untuk menyanyikan lagu pada saat yang genting di luar istana kekaisaran. Semakin dia mendengar lagu itu, semakin bingung dan jengkel Putri Matahari Flaming itu. Kaisar Api sangat marah pada saat ini. Nenek moyangnya sendiri dari 18 generasi telah diseret keluar dan dibuat menari di luar istana kekaisaran dan dia terpaksa mundur ke istananya. Dia tahu bahwa dia telah sepenuhnya membuang martabat dan wajahnya. Dia juga menyadari bahwa dia telah melarikan diri di depan Permaisuri Air yang membuatnya merasa lebih malu dengan tindakannya sendiri. Sepertinya, hanya kelompok Tianxia Assassins yang bisa menghentikan bajingan berlendir itu. Ketika mereka akhirnya menangkapnya, aku akan menggunakan energi kaisarku dan membunuhnya dengan bantuan mereka. Kaisar Api berbicara dengan nada pelan saat matanya menunjukkan ekspresi kebencian yang intens. Kali ini, kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri. Jika tidak, energi kaisar sekali lagi akan sia-sia. Putri Matahari Flaming mengangguk setuju. Haha, kali ini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Saat aku memanggil energi kaisar lagi. Kaisar Api tertawa ketika dia mencoba menghubungkan dirinya dengan energi kaisar. Namun, bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tawanya membeku di wajahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak bisa merasakan energi kaisar lagi. Kaisar Api sangat heran dan suaranya bergetar ketakutan. Energi kaisar adalah pilihan terakhir dan terakhirnya.
Ketika Putri Matahari Flaming mendengar ini, wajahnya jatuh. Tidak bisa merasakan energi kaisar lagi? Bagaimana ini mungkin? Sebagai anggota keluarga kekaisaran, dengan darah kaisar mengalir di nadinya, tidak mungkin dia tidak bisa merasakan energi kaisar lagi. Kecuali jika sudah benar-benar habis. Tunggu sebentar. Energi kaisar telah habis? Kaisar Api dan Putri Matahari terbakar tampak seperti mereka memikirkan hal yang sama persis ketika pupil mereka melebar dan mereka kehilangan semua warna di wajah mereka. Zixuan berdiri di samping dan mendengar mereka berbicara. Dia kemudian melihat keduanya menjadi pucat sebelum dia mengerti apa yang terjadi. Energi kaisar di makam kekaisaran? Mungkinkah? Zixuan mulai memikirkan kemungkinan yang menakutkan. Mungkinkah Suke memaksa masuk ke makam kekaisaran dan melepaskan semua energi kaisar? Itu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memasuki makam tempat kaisar dimakamkan? Kaisar Api berteriak dengan marah. Semua menteri dan pejabat berhenti karena terkejut ketika mereka berbalik untuk melihat Kaisar Api ketika wajah mereka dipenuhi dengan kecurigaan. Ada apa dengan Kaisar Api? Flaming Sun Princess dan Zixuan sangat terkejut dan tidak percaya. Ruangan di mana semua Kaisar Api dibaringkan adalah bagian dari makam kekaisaran yang memiliki mantra pembatasan terkuat dan paling kuat. Bahkan para pembudidaya dari tahap pemurnian Void akan merasa sulit untuk menembus mantra karena hanya orang-orang dengan darah keluarga kekaisaran yang bisa masuk. Oleh karena itu, bahkan jika mereka tahu bahwa Suke berhasil masuk ke makam kekaisaran, mereka tidak khawatir bahwa dia bisa memasuki tempat paling suci di mana mantranya paling kuat. Tapi sekarang, Kaisar Api tidak bisa merasakan energi kaisar sama sekali. Bukankah itu berarti Suke telah menemukan jalannya untuk memperluas semua energi kaisar melalui tubuh fisik mereka? Dan 18 roh itu dikeluarkan dari tubuh mereka? Seluruh ruang singgasana jatuh ke dalam keheningan mutlak sekali lagi. Suasana yang menghancurkan dan tegang hampir tak tertahankan karena memenuhi seluruh ruang singgasana. Namun, kejadian di luar istana menyerupai pesta besar yang gila. Seolah-olah Suke sendiri yang menyelenggarakan pesta tahun ini dengan sistem suara terbaik. Sekali lagi, dia mengaktifkan fungsi otomatis sistem untuk mengontrol keyboard elektronik dan membiarkannya bermain sendiri. Segera setelah itu, berbagai lagu dan musik olahraga mulai diputar di seluruh area di sekitar istana. Kamu adalah apel kecilku, tidak peduli seberapa besar aku mencintaimu. Itu tidak akan pernah cukup. Pipi kecilmu yang merah mengisi hatiku dengan cinta, karena kamu adalah api yang menyalakan hidupku, api. Yo, lihat. Fahai, kamu tidak mengerti cinta, pagoda Lei Feng akan jatuh. Fahai, kamu tidak mengerti cinta, pagoda Lei Feng akan jatuh. Semuanya, angkat tanganmu, kerjakan. Suke berteriak keras ke mikrofon. Suara mendesing. Tiba-tiba, musik berhenti dan semua orang membeku. Suke kemudian meletakkan mikrofon di dekat bibirnya dan berbicara dengan suara rendah, Oppa Gangnam Style. Deng 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 deng. Musik terdengar keras sekali lagi. Arem dawo sarang serewo, jigembuteo galdeka jigabolka. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Semua orang mulai menari dalam hiruk pikuk saat mereka bersorak keras, menggerakkan tangan dan kaki mereka dengan cara yang liar. Mereka semua benar-benar tenggelam oleh kemampuan musisi bintang 4 dan sepenuhnya di bawah kendalinya. Karena lelaki tua ini memegang kendali, tentu saja dia bergerak dengan tabah dan stabil. Bakat musisi bintang 4 telah sepenuhnya terlepas dari kerumunan, menyebabkan 18 roh kehilangan kendali atas keinginan mereka sendiri untuk bergerak. Beberapa dari mereka menari begitu keras sehingga celana mereka jatuh ke mata kaki mereka. Banyak pembudidaya tahap bayi asli tidak dapat mengendalikan diri. Pada titik ini, bahkan beberapa pengawal kekaisaran telah bergabung dalam tarian. Suke telah sepenuhnya mencuci otak mereka semua dengan musiknya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa telinga mereka diperkosa oleh Suke dan segera hamil. Ini adalah bahasa gaul Cina, yang menurut saya pribadi agak aneh. Seluruh area di luar istana dipenuhi dengan sorakan dan tarian. Permaisuri air menyaksikan dari atas sementara senyum manis menggantung di wajahnya saat dia melihat Suke seolah-olah dia telah mendapatkan wawasan baru tentang Suke dan memandangnya dengan cara yang berbeda. Suara mendesing. Tepat pada titik ini, banyak kilatan cahaya dapat terlihat di udara dan tampak seperti pertunjukan kembang api yang megah. Kilatan lampu ini mengelilingi Suke dan melilitnya. Hati-hati, permaisuri air terkejut saat dia mengingatkan Suke.
Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya untuk menyulap mantra pelindung. Memang, wajah Suke dipenuhi dengan senyum dingin saat dia mengaktifkan 8 api penghancur limbah. Ledakan. Pada saat itu, sepasang sayap hitam besar terbentuk dari balik tulang belikatnya. Mereka sangat besar sehingga mengaburkan langit. Panas yang terpancar dari sayapnya sangat ekstrim karena menjalar ke segala arah. Pada saat yang sama, beberapa pembudidaya di sekitar Suke berteriak kesakitan. Beberapa bayangan di sekitar Suke bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membiarkan tubuh mereka terwujud saat mereka terbakar menjadi debu. Satu persatu, pembunuh Tiansa yang mengepung Suke dilenyapkan oleh panas yang menyengat dan berubah menjadi abu, terbawa angin. Permaisuri air menyaksikan dengan kaget saat wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Deng deng deng, lagu itu berganti lagi. Suke telah mengaktifkan kemampuan otomatis sistem dan track saat ini telah berakhir, memungkinkan track baru dimainkan secara acak. Sangat kesepian menjadi tak tertandingi. Rasanya sangat kosong untuk menjadi tiada taranya. Berdiri di puncak gunung tertinggi, dengan udara dingin bertiup dengan ganas ke kulitku. Siapa yang bisa mengerti aku? Siapa yang bisa mengerti kesepianku?